Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Benda dan beranggotakan yang pertama Ferdi Putra Darmawan NPM 190089, saya sendiri Diki Bramanta Bilva NPM 190119, dan Desi Nurmala Putri NPM 190130. Yang pertama, pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu zakenrecht. Menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak atas benda. Adapun menurut Profesor L.J. Apeldoorn, hukum kebendaan adalah pengaturan mengenai hak-hak kebendaan. Yang kemudian, sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup, yang mana artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Sri Sodewi Mas Johen Sofwan 1981 2 nomor 2. Yang kemudian macam-macam benda. Menurut Jaya Esmeliala, yang pertama benda berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua benda bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis. Yang kemudian benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Benda terdaftar dan tidak terdaftar. Dan yang terakhir benda atas nama dan tidak atas nama. Menurut pasal 540 KUH Perdata, yang pertama benda bergerak dan yang kedua benda tidak bergerak. Asas-asas dalam hukum benda. Yang pertama merupakan hukum memaksa. Suatu benda hanya dapat diadakan hak kebendaannya sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Yang kedua dapat dipindahkan. Semua hak kebendaan dapat dipindahkan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Yang ketiga asas individualitate. Objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Dengan kata lain, orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan selain barang yang ditentukan, baik jenis dan jumlahnya. Yang keempat, asas totalitate. Hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, yang memiliki hak kebendaan berarti memiliki hak kebendaan atas keseluruhan barang dan atas bagian-bagiannya. Yang kelima, asas tidak dapat dipisahkan. Pemilik tidak dapat memindahtangankan sebagian hak kebendaan yang ada padanya. Yang keenam, asas prioritate. Semua hak kebendaan memberikan kewenangan yang sejenis dengan kewenangan dari eigendom sekalipun luasnya berbeda. Yang ketujuh, asas percampuran. Hak kebendaan terbatas wewenangnya, hanya memungkinkan atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Yang 8, asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak, berhubungan dengan penyerahan pembebanan BZ dan kedaluarsa benda bergerak dan benda tidak bergerak berlainan. Yang ke-9, asas publicit. Penyerahan benda yang tidak bergerak berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam pendaftaran register umum, sedangkan untuk benda yang bergerak cukup diserahkan tanpa pendaftaran dalam pendaftaran umum. Dan yang ke-10, sifat perjanjian. Orang yang mengadakan hak kebendaan, misalnya hak memungut hasil, gaji, hipotek, dan lain-lain sama halnya sedang mengadakan perjanjian. Dalam arti ini, perjanjian yang diadakan adalah perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Hak kebendaan. Pengertian dari hak kebendaan itu sendiri menurut Subekti adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan nama dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Dalam bukunya Subekti tahun 1979 halaman 52. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak untuk menikmati dan hak untuk memberi jaminan. Perbedaannya dengan hak perorangan adalah yang pertama, hak kebendaan adalah absolut
Yang kedua, hak kebendaan jangka waktu tidak terbatas. Yang ketiga, hak kebendaan mempunyai droit de suite. Yang keempat adalah hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Macam-macam hak kebendaan. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yaitu di dalamnya mencakup hak milik, bezit, hak memungut hasil, dan hak pakai, serta mendiami. Lalu ada hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Di dalamnya mencakup gadai, fidusia, hipotek, hak tanggungan, dan sistem resi gudang. Hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama ada hak milik, mengandung hak untuk melakukan suatu atau memakai bidang tanah yang bersangkutan untuk kepentingan apapun. Selanjutnya ada hak guna. Usaha adalah hak mengusahakan langsung tanah yang dikuasai oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. Selanjutnya ada hak guna. Hak guna adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Selanjutnya ada hak pakai serta hak sewa, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain. Slide selanjutnya ada lanjutan dari hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu ada hak membuka hutan dan memungut hasil hutan. Lalu ada hak guna air, pemeliharaan, dan penangkapan ikan. Selanjutnya juga ada hak guna ruang angkasa, dan yang terakhir hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Cara memperoleh hak kebendaan. Yang pertama, hak benda dapat dimiliki apabila adanya pengakuan terhadap suatu benda yang ditemukan. Yang kedua, hak kebendaan dapat diperoleh melalui penyerahan berdasarkan alas hak atau rights right tertentu, seperti hasil jual beli, sewa menyewa, warisan, hibah, dan lain sebagainya yang membuat terjadinya perpindahan titel kepemilikan. Yang ketiga, hak kebendaan dapat diperoleh melalui daluarsa, yaitu apabila orang bergerak yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan kemudian ditemukan oleh orang lain, maka hak benda tersebut akan diperoleh setelah 3 tahun sejak dikuasainya benda oleh orang yang bersangkutan tersebut. Yang selanjutnya ada penyebab hilangnya hak kebendaan. Yang pertama, hak kebendaan atau kepemilikan benda dapat hilang apabila benda tersebut dipindah tangankan kepada orang lain. Yang kedua, benda yang bersangkutan musnah, lenyap, atau hilang. Yang ketiga, adanya pelepasan hak terhadap benda yang bersangkutan. Yang keempat, adanya pencabutan hak dari penguasa publik sesuai dengan syarat yang berlaku, yaitu atas didasari hukum undang-undang atau dilakukan demi kepentingan umum bersama yang disertai dengan imbalan atau ganti rugi yang layak. Yang keempat, hak kebendaan yang kadaluarsa. Perlu diketahui bahwa daluarsa untuk barang bergerak umumnya adalah 3 tahun, dan untuk barang yang tidak bergerak mencapai 20 tahun. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.